aku mau nanya nih tentang investasi kan. Nah, aku tuh punya dana, cuman aku tuh bingung dana ini tuh mau dikemanain gitu. Oh, kebetulan kita udah lumayan berpengalaman nih berinvestasi, mendingan kita belajar bareng di sini. Boleh. Kebetulan kan aku kan baru mau coba nih, jadi pengen tahu investasi itu sebenarnya apa sih? Aku bantu jelasin ya, investasi itu kayak kegiatan menempatkan uang kita di suatu instrumen dengan harapan uang itu akan berkembang atau memberikan keuntungan di masa depan. Misalnya kamu beli emas, saham, atau reksadana dengan harapan nantinya nilainya itu akan naik. Tapi resikonya apa nggak besar? Resikonya itu kalau mau ngomongin resiko ya JJ. Nah, setiap instrumen investasi itu ada resikonya masing-masing. Ada yang dari rendah, medium, hingga high. Nah, sebelum bahas resiko aku jelasin dulu nih. Instrumen investasi kan tadi ada 3 nih, ada saham, reksadana, dan obligasi. Yang pertama saham nih. Saham itu adalah anggapannya kamu memiliki sebagian kecil nilai dari perusahaan tersebut. Contoh, misalnya kamu membeli sebuah saham dari perusahaan apa. Nah, berarti kamu membeli sebagian kecil dari nilai dari perusahaan tersebut. Nah, ada yang kedua, instrumen investasi yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang pemerintah yang dijualkan di pasar dengan sebagai returnnya adalah bunga. Jadi kamu membeli memberikan modal kepada pemerintah untuk pemerintah kelola pada periode tertentu sesuai dengan perjanjian awal. Nah, yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana itu sebuah wadah instrumen investasi yang mengumpulkan dana untuk diinvestasikan. Contoh, kamu punya dana sekian, Livika punya dana sekian. Nanti sebuah wadah ada yang namanya broker itu bekerja untuk menggabungkan dana kalian berdua lalu diinvestasikan. Nah, reksadana itu ada dibagi lagi jadi 3. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Jadi gitu. Oke Jos. Tapi aku mau nanya lagi Devlin tentang investasi. Investasi tuh prosesnya itu kayak gimana sih? Apa uang yang kita investasi ini tuh bisa kita ambil kapan aja gitu? Apa gimana? Itu tergantung investasinya, Ci. Kalau Cici investasi di saham, itu nggak bisa langsung diambil, ada proses jual belinya. Dan Cici pun harus merhatiin kapan waktu yang tepat untuk jual dan beli. Tapi kalau Cici mau investasi yang lebih liquid, Cici bisa pilih reksadana pasar uang. Nah, itu bisa lebih mudah untuk dicairkan. Aku udah mulai nyimak nih dari kalian bertiga. Jadi kalau saham itu kan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan, sedangkan obligasi itu kan surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan uang dari investor kan. Jadi kalau saham itu kan dia punya keuntungan besar kan, untuk keuntungan tinggi, terus dia pasti ada resiko tinggi juga dong. Terus karena ada fluktuasi pasar juga kan. Sedangkan obligasi itu kan dia nawarin pendapatan tetap, terus yang stabil, pasti ada resiko gagal bayar dong. Nah, bedanya gini, kalau saham itu kamu beli kepemilikan dari sebagian suatu perusahaan. Kalau perusahaan itu berkembang, harga saham bisa naik dan nantinya kamu bisa mendapatkan keuntungan kalau sahamnya itu kamu jual. Ya, salah satu resikonya yaitu capital loss, kebalikan dari capital gain, yang dimana harga jual itu di bawah harga beli. Kalau obligasi itu resikonya resiko pasar, yang dimana terdapat pengaruh dari kondisi pasar tersebut. Misal ada perubahan tingkat suku bunga, inflasi. Kalau selain itu juga ada risiko kredit, yang dimana penerbit obligasi tidak bisa membayar pinjaman obligasi tersebut. Tapi aku masih agak ragu sih, Flynn. Jadi investasi tuh aman nggak sih sebenarnya? Karena kan aku banyak dengar nih dari orang-orang kayak investasi tuh ruginya bakal gede gitu loh. Di sini aku yang bantu jelasin deh, CJ. Kalau masalah investasi itu, kalau kamu punya pemikiran ragu itu wajar banget. Tapi kuncinya itu kamu punya pemahaman sama riset. Kalau investasi yang aman itu investasi yang sesuai sama resiko kepribadian kamu. Kalau emang kamu suka investasi yang aman, kamu bisa pakai reksadana ataupun juga obligasi yang resikonya itu lebih rendah kayak gitu. Tapi jangan taruh semua uang kamu tuh di satu investasi aja. Diverifikasi juga di berbagai tempat supaya kalau misalkan satu investasi kamu turun, kamu bisa bayar satu investasi yang kerugiannya itu. Jadi aku lebih mending ambil yang ke aman dulu kali ya.
Iya, boleh Mungkin ambil kayak yang reksadana reksadana, atau obligasi. obligasi. Kalau bisa mulai dengan jumlah uang yang kecil kayak gitu sambil belajar juga. Tapi kalau aku punya uang yang lebih nih, itu lebih baik semua uang itu masuk investasi atau dibagi dua jadi masukin ke tabungan? Menurut aku sih kamu pisahkan antara tabungan dan juga investasi. Tabungan itu tabungan darurat. Jadi tabungan itu penting untuk kebutuhan mendesaknya kamu kayak gitu. Sedangkan kalau investasi itu untuk jangka panjang. Jadi pastikan itu kalau kamu tuh punya cadangan uang di tabungan dulu sebelum berinvestasi. Aku jadi lebih paham sekarang. Jadi aku akan next time aja deh investasinya kalau ada uang. Oh, iya, aku jadi juga mulai agak paham sih sekarang. Jadi mungkin aku lebih ke ambil reksadana dulu kali ya, karena kelihatannya lebih praktis sih. Bener nggak? Benar. Ya nggak apa-apa, kamu coba pelan-pelan, nanti kalau nggak tahu tanya aja dari kita yang ngerti. Iya. Oke. Oke. Audio Jungle.